Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Masih di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang. Dengan materi perkuliahan pertemuan kali ini, yaitu penyajian data kualitatif dan kuantitatif. Ini pertemuan ketiga dari MK Statistik Ekonomi dan Bisnis. Masih dengan saya sebagai dosen pengampu, yaitu Revandatha Yoga MPD, salah satu dosen dari STI Al-Amar Subang. Oke. Outline yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, yang pertama itu penyajian data kualitatif, yang kedua itu penyajian data kuantitatif. Ini bedanya apa? Nanti kita lihat. Ini kita akan merujuk ke sebagai pembelajaran nanti membuat skripsi. Nanti kan di skripsi di metodenya ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, bagaimana saat penyajian datanya? Mari kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, kita awali dengan statistik deskripsi dan eksplorasi terlebih dahulu. Di mana ini merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi, agar sebuah data itu, sebuah hasil data itu bisa mudah penyajiannya. Sehingga informasi ini untuk mudah dipahami oleh pembaca. Teknik penyajiannya itu ada dua, yaitu bisa dengan tabel ataupun grafik. Lalu untuk peringkasan data itu ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, selanjutnya masih statistik deskripsi dan eksplorasi. Oke. Menyajikan gambaran umum perilaku data yang dimiliki. Jadi di sini hanya menyajikan gambaran secara umumnya. Selanjutnya, deskripsi dilakukan di awal proses analisis data. Jadi jika nanti misalkan mau menggunakan statistik inferensial, itu bisa dilakukan dari data deskripsinya dulu seperti apa. Jadi nanti sebelum dianalisis menjadi data di inferensial menggunakan statistik inferensial, sebelumnya itu ada deskripsinya dulu. Gitu. Tujuannya itu ya yang pertama memberikan informasi yang cepat tentang data. Yang kedua mendapatkan informasi beberapa data dengan karakteristik yang aneh. Yang aneh di sini sering disebut dengan outlier. Contohnya begini, yang aneh itu. Misalkan, penelitian tentang berat badan mahasiswa di FEI Al-Amar, Subang. Nah, di dalam data tersebut terdapat data yang beratnya itu 200 kg. Itu kan aneh. Makanya di sana bisa kita melihat ada data aneh enggak. Nah, solusinya gimana Pak kalau misalkan ada data aneh seperti itu? Ya kita cross check kembali. Kita cross check ulang. Misalkan dicek timbangannya benar atau salah gitu. Diulang lagi gitu. Lalu memperoleh informasi yang berguna bagi proses analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya seperti tadi ya, analisis di inferensial, di statistik inferensial.
penyajian data, kita masuk penyajian data. Untuk penyajian data melalui tabel itu bisa dari data kualitatif dan kuantitatif, itu bisa menggunakan data tabel. Untuk gambar atau grafik ini tidak sembarangan. Jadi kalau tabel itu bisa di keduanya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau grafik atau gambar itu tidak sembarangan. Di sini untuk data kualitatif dia menggunakan pie chart atau tadi ya Pak, diagram lingkaran atau bar chart atau diagram batang. Sementara untuk data kuantitatifnya menggunakan histogram, diagram batang daun, diagram kotak garis, plot garis, dan Kepler plot. Jadi tidak sembarangan. Jika datanya, misalkan datanya maksudnya kualitatif nih, berarti kalau data kualitatif nanti menggunakan pie chart atau bar chart. Kalau datanya kuantitatif, berarti menggunakan histogram, diagram dahan daun, dan sebagainya. Contoh, misalkan datanya kuantitatif, seperti tadi berat badan mahasiswa, maka dia menggunakan histogram atau diagram batang daun, dan sebagainya. Tapi misalkan kalau datanya kualitatif, misalkan contohnya kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis, nah, kita itu menggunakan pie chart atau bar chart itu. Kita langsung masuk saja ke data kualitatif. Penyajian untuk data kualitatif yang pertama itu ada tabel frekuensi. Jadi sajian data kualitatif atau kategorik dalam bentuk frekuensi. Jadi dikategorikan dalam bentuk frekuensi. Lalu jika jumlah data mencukupi, tampilkan persentasenya. Kita lihat contohnya ini. Perhatikan data berikut, ini adalah data partai. D ini adalah saya singkat jadi D itu dari Demokrat, R itu Republik, dan L itu adalah lainnya. Oke, kalau kita lihat dari data seperti ini kan tidak bisa kita baca secara jelas. Berbeda dengan, nah, bentuk seperti ini. Ini kan lebih bisa dipahami daripada bentuk yang ini kan. Jadi bentuk yang ini, tabel ini, lebih mudah dipahami daripada bentuk yang mentah seperti ini. Ini Demokrat itu ada 13, tinggal dihitung aja D-nya ada berapa. Terus Republik ada berapa, 18, ini kita hitung. Lain-lainnya itu ada 9. Ini jumlahnya ada 40. Bisa juga kita hitung frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif itu didapat dari mana? Didapat dari jumlah keseluruhan Nah, ini jumlah keseluruhan dan frekuensinya. Bagaimana cara frekuensinya itu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi untuk Demokrat, 13 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,325 dan seterusnya. Ini merupakan tabel frekuensi. Masih mudah lah ini. Selanjutnya ada tabulasi silang atau cross tabulation. Ini digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategorik atau lebih. Jadi datanya itu ada dua atau lebih. Bisa dalam bentuk baris, kolom, total, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita ini. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada datanya dua. Ada rekapitulasi menurut agama dan menurut jenis kelamin. Nah, ini kita jadikan tabulasi silang atau cross tabulasi. Artinya ini digabung. Jadi dari dua data ini kita gabung menjadi satu seperti ini. Itu aja. Jadi misalkan kita punya dua data nih, biar
memudahkan informasi, kita gabung aja jadi satu. Nah, caranya seperti ini. Dibuat seperti ini. Selanjutnya ada pie chart atau tadi ya, diagram lingkaran. Ini digunakan untuk menampilkan data kategorik, khususnya data nominal. Nah, ini saya garis bawahi, yaitu khususnya data nominal. Menunjukkan distribusi data dalam grup, totalnya 100%, disajikan dalam bentuk persen, terkadang perlu penyajian pula jumlah data. Ini contohnya ya, sudah tidak asing lagi, karena ini sudah diajarkan di SMA. Bahkan di SMP pun sudah ada untuk diagram lingkaran. Selanjutnya ada bar chart atau diagram batang. Nah, seperti ini. Ini berguna untuk menampilkan data kategorik. Dapat pula digunakan untuk menyajikan data dari tabel kontingensi atau tabel ringkasan data. Ini tadi yang jenis kelamin yang tadi ya, dibuat menjadi diagram batang. Bisa seperti ini juga, dan ini juga. Contohnya ada 3. Bisa yang mana saja. Asalkan kalau diagram batang itu atau bar chart itu dia terpisah antara satu sama dengan satu yang lainnya. Jadi dia terpisah. Nah, itu untuk diagram batang. Ini diagram batang dan diagram lingkaran sudah sering dipelajari di SMP dan SMA. Lanjut kita ke data kuantitatif. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan di mata kuliah statistik ekonomi kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah berarti benar. Sudah diajarkan, tapi kita ulas kembali tentang tabel distribusi frekuensi. Ini contohnya. Jadi ada nilai statistiknya, dia berbentuknya interval 31 sampai 40, frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Oke, langkah-langkahnya kita lihat. Oke. Di tabel distribusi frekuensi di sini ada beberapa istilah. Yang ini disebutnya ujung bawah. Yang 31, 41, 51, 61, 71, 80 sampai 91 ini adalah ujung bawah. Sementara ini di sampingnya lagi sebelah kanannya ini disebutnya ujung atas yang 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Sementara untuk yang ini dari 31 ke 40 ini adalah panjang kelas. Sini penyangkatnya berarti 10 ya. Panjang kelasnya berarti 10. 31 ke 41 10, 41 ke 51 10, 51 ke 61 10 dan seterusnya sampai 91. Gitu. Bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Oke, kita lihat langkah-langkahnya ini. Langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi. Ada 5. Yang pertama, tentukan rentang atau jangkauan atau R. R itu diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Maka misalkan di sini kalau dilihat data terbesarnya adalah 100, data terkecilnya adalah 31. Bukan? Ya. Yang kedua, tentukan banyaknya kelas interval atau B. Banyaknya kelas interval. Jadi rumusnya itu adalah B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Caranya, cari dulu N itu adalah banyaknya data ya. Kalau tadi kan ini banyaknya data, sekarang banyak data 20. Berarti log 20, cari dulu di kalkulator log 20, lalu dikali 3,3, lalu ditambah 1. Kita ketemu B-nya. Biasanya nilai B itu antara 5 sampai 20. Yang ketiga, tentukan panjang kelas atau P. P itu diperoleh dari R, ini, jangkauan, dibagi dengan B, banyak kelas. Catatan panjang kelas bergantung pada satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, maka harga P
juga satuan. Jika data berbentuk satu desimal, maka T juga diambil satu desimal. Next. Langkah keempat yaitu pilih ujung bawah interval pertama. Ini sebagai nilainya dapat diambil dari nilai data terkecil atau nilai kecil dari data terkecil. Jadi untuk ujung bawah, kita bisa mencari data terkecilnya. Kan data terkecilnya 22, berarti ujungnya 22. Data terkecilnya atau ujung terkecilnya adalah, atau ujung bawahnya yaitu 22. Tuh. Lalu ada ujung atas interval. Ini penentuan ujung atas interval tergantung kepada satuan dari data. Nah, misalkan jika data berbentuk satuan, maka ujung atas interval itu sama dengan ujung bawah interval dikurangi 1. Begitupun juga jika bentuknya satu desimal, itu ujung bawah dikurangi 0,1. Jika dua desimal, itu ujung bawah dikurangi 0,01. Biar memudahkan, kita gunakan yang berbentuknya satuan aja. Jadi biar dikurangi 1. Biar memudahkan kalian saja. Saran saya. Kayak contoh, sini ada data bobot 60 mahasiswa. Ini datanya. Kita akan membuat menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya yang tadi yang pertama kita cari R-nya. R itu adalah data terbesar dikurangi data terendah. Ini data terbesarnya adalah 98 dikurangi 10. 10 ini adalah data terkecilnya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, ini sini 88. Lalu kita cari B-nya, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Berarti 1 ditambah 3,3 log NN-nya jumlahnya ada 60, berarti log 60. Cari dulu log 60, lalu dikalikan dengan 3,3, lalu ditambahkan dengan 1. Kita hasilnya adalah 6,78. Kita, biar mudah, kita buat jadi satuan, kita bulatkan menjadi 7. Nah, untuk membulatkannya, harus ke terbesar. Jadi 6,78 menjadi 7. Tuh. Lalu panjangnya tadi berarti R dibagi B. Jadi 88 dibagi 7 sama dengan 12,57. Nah, ini biar panjangnya tadi enak ya, dijadikan satuan, kita jadi 13. Tuh. Untuk panjang, misalkan panjangnya 12,32. Harusnya kalau pembulatan itu kalau lebih dari kurang dari 5 kan jadinya 12 aja kan. Nah, sementara kalau di panjang di sini, kalau menentukan panjang di sini harus ke angka yang terbesarnya. Jadi kalau misalkan kalau 12,32 ya tetap dibulatkan menjadi 13. Kenapa demikian? Karena nanti akan berpengaruh ketika panjang kelasnya tidak sesuai. Tuh. Lalu yang keempat, ujung bawah interval pertama adalah nilai kecil data yaitu 10. Data terkecilnya itu 10, tadi ya. Data terkecilnya di sini 10, berarti dari 10 ujung bawah intervalnya. Lalu yang kelima, karena data berbentuk satuan, maka ujung atas interval utama sama dengan ujung bawah interval 2 dikurangi 1. Oke. Jadi seperti ini. Ini tadi panjang kelas ya 13. Dari sini panjang kelas 13. Berarti ini. Jadi kita buat dulu pertama ini ujung bawah ya. Ujung bawahnya dulu kita buat dulu dimulai dari 10, lalu panjang kelasnya berapa? Tadi panjang kelasnya 13, berarti 10 tambah 13 artinya 23. 23 tambah 13 36 dan terus sampai 88.
Oke. Lalu selanjutnya kita hitung batas atasnya atau ujung atasnya. Hitung ujung atasnya yaitu caranya yaitu yang ini, yang 23, yang dikurangi 1, maka 22. Jadi di sini selanjutnya 36 dikurangi 1 jadi 35. 49 dikurangi 1 jadi 48. 62 dikurangi 1 jadi 61. 75 dikurangi 1 jadi 74. Ini 88 dikurangi 1 adalah 87. Oke, ini berarti sampai di sini sampai jadi nilai terbesarnya. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini frekuensinya bagaimana? Tinggal hitung aja secara manual. 10 sampai 22 ada berapa? 10 sampai 22. Kita lihat ke data misahnya. Nah, 10 sampai 22. 10 sampai 22. Kita hitung secara manual. 22. 10 ada 1. Pokoknya 10 sampai 22 nanti dihitung ada 3. 2. Pokoknya dihitung secara 1/1 secara manual frekuensinya itu. Yang diperoleh 10 sampai 22 ada 3, 23 sampai 35 ada 4 dan seterusnya. Biar kalau dijumlah ada 60. Dan di sini ada batas bawah dan batas atas. Nah, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Ini diperoleh cara memperolehnya gimana? Nah, kalau bentuknya satuan, itu tinggal ditambah dan dikurangi 0,5. Jadi kalau yang batas bawah tinggal dikurangi 0,5. Dari 10 dikurangi 0,5 jadi 9,5. Terus yang ini, yang batas atasnya, yang 22 ditambah 0,5 dan seterusnya. Gitu. Jadi ini hasil akhirnya untuk frekuensi kumulatif. Saya distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut. Kerja itu bar chart dan histogram. Ini adalah sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi. Bisa distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Digunakan untuk melihat distribusi dari data, melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, melihat adanya data outlier, dan mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Oke, ini perbedaan antara bar chart dan histogram. Kalau bar chart itu yang ini, kalau bar chart dia terpisah. Laki-laki dan perempuan datanya terpisah. Sementara kalau histogram dia menyatu, harus menyatu, dia histogram. Sama membedakan ya, mana yang diagram batang, mana yang histogram. Kalau diagram batang atau bar chart dia pisah, kalau histogram dia harus menyatu. Ini. Itu bedanya.
Di sini ada histogram. Di sini kita bisa melihat ukuran pemusatan relatif sama, namun ukuran penyebaran relatif berbeda. Ukuran pusatnya sama itu yaitu di 0, ini ya, di 0 sama, tapi penyebarannya relatif berbeda. Kalau ini penyebarannya sama, ngumpul di sini, kalau ini kan ada yang terpisah. Lalu yang ini, kalau yang ini ukuran pemusatan relatif berbeda, berbeda ya, ini ada yang di sini ada yang di sini. Jadi berbeda, pusatnya berbeda, namun ukuran penyebaran relatifnya sama. Jadi penyebaran relatif itu sama. Bentuk penyebarannya sama bentuknya. Selanjutnya di sini ada, ini disebut outlier yang tadi ya, yang dikatakan aneh. Jadi dia misal sendiri di sini. Lalu ada bimodus, artinya dia mempunyai dua modus. Nah ini, dia memiliki dua modus. Makanya ini disebutnya adalah bimodus. Kita juga bisa mengetahui dari histogram itu, bisa melihat bimodus ataupun melihat itu. Oke, di sini juga histogram mengukur bentuk sebaran. Oke. Kisah sebarannya lebih ke kanan, ini simetris, ini lebih ke kiri sebarannya. Bisa melihat sebarannya dari histogram. Oke, diagram batang daun. Sebuah diagram yang menampilkan distribusi dari data kuantitatif yang sudah terurut dari terkecil dan terbesar. Sesuai dengan namanya, diagram dahan daun terdiri dari bagian dahan dan bagian daun. Bagian daun selalu terdiri dari satu digit, bagian dahan terletak di sebelah kiri dan bersesuaian dengan bagian daun ada di sebelah kanan. Secara visual, diagram dahan daun hampir sama dengan bar chart, di mana kategori-kategorinya didefinisikan dengan struktural, desimal, dan bilangan yang ada. Manfaat diagram batang melihat distribusi dari data, melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, melihat adanya data outlier, atau mendeteksi ada bimodus atau tidak, sama ya seperti tadi. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi ini contohnya misalkan datanya seperti ini, sudah data seperti ini, lalu kita buat seperti ini. Oke. Ini adalah bagian dahannya, ini bagian daunnya. Ini frekuensi kumulatifnya. Oke. Bagaimana caranya? Seperti ini. 2, datanya itu 2, 5. Berarti 2 itu adalah bagian dahannya, itu seperti puluhannya. Sementara untuk bagian daun itu adalah satuannya. Jadi kalau 25 berarti di sini 2, di sini 5. Lalu misalkan 65 berarti 6-nya di dahan, 5-nya sebagai 6, 5 itu sebagai daunnya. Lalu ada 82, di 8, 2, gitu, dan seterusnya. Caranya seperti apa? Oke, caranya untuk membuat diagram dahan daun, yang pertama pisahkan bagian dahan dan daun. Untuk contoh di atas misalkan dahan berupa puluhan dan daunnya berupa satuan. Bagian dahan urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nih. 2, 6, jadi diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi puluhannya dulu, terus puluhannya dulu. Ini sebagai dahan. Lalu plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia.
sebagai langkah awal untuk memudahkan pekerjaan identifikasi secara berurutan dari data yang ada. Urutkan bagian daun dari terkecil sampai yang terbesar. Oke. Lalu kita menghitung yang daunnya. Si 2, 5. Si 5 di sini. Terus 6, 5. 6, 5 tulis di sini. 8, 2. 8, 2. 8, 2 terus pokoknya di sini. 3, 7. 3, 7. Nggak apa-apa ini acak-acakan dulu. Nah, setelah semuanya beres, selesai semua, baru kita si daun ini kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Ini 5, 5, 7, 6 kan tadinya 7, 9, 5. Kita urutkan dari terkecil dulu jadi 5, 7, 6. Itu tadinya 183 jadi 138 diurutkan dari terkecil ke besar. Sehingga inilah bentuk akhir dari grafik daun batang, dahan daun. Dahan daun. Oke, terakhir ada scatter plot. Scatter plot itu adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Contohnya di sini ada dua variabel yaitu berat badan dan umur. Kita bisa melihat pengaruhnya apa. Tuh. Kan di sini berat badannya 15. Berat badan 15. Sini. Terus umurnya 20. Berarti ini. Tuh, isi titik ini. Nah, ini bisa kita lihat penyebaran datanya seperti apa. Itu untuk scatter plot. Ini jarang digunakan sebenarnya untuk scatter plot. Jadi yang sering digunakan itu tadi yang frekuensi kumulatif. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang video ini, maka untuk tugas silakan nanti lihat di LMS, kerjakan dan kirim melalui email. Nanti di sana ada ketentuannya, di tugasnya tinggal di-download di LMS. Lalu ketentuannya di sana ada, sampai kapan pengumpulannya, harus berbentuk apa, nanti ada di sana. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Kalau masih kurang paham, tinggal diulang lagi videonya berulang-ulang. Nanti kerjakan tugasnya. Tugas menandakan mengerjakan menandakan kehadiran. Jadi kehadiran itu dilihat dari pengumpulan tugas kalau melalui online. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.